Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Wahyu Nuning Budiarti SE MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI. Yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan PGMI 5A IYG Cilacap. Di sini saya akan berbagi tentang teori belajar bahasa Indonesia dan penerapannya di SDMI. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa merupakan kebutuhan setiap manusia. Bahasa juga merupakan salah satu unsur budaya dan simbol bagi manusia dalam berkomunikasi terhadap semua kebutuhan. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan atau menerima berbagai pesan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Bahasa dalam lingkup yang sangat luas tidak hanya tertuju pada bahasa lisan atau bahasa tertulis. Nah, bahasa adalah alat untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagai alat bantu berpikir. Artinya, bahasa memegang peranan yang sangat penting di dalam proses berpikir dan kreativitas setiap individu. Bahasa ini bersifat simbolis, artinya suatu kata mampu melambangkan arti apapun. Melalui bahasa, terjadi pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Menurut Sunario tentang bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang seperti sekarang ini. Selanjutnya, ada teori belajar bahasa. Pengertian teori sendiri secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Namun, definisi teori dapat berbeda-beda menurut pandangan kalangan beberapa para ahli teori berdasarkan pada bidang-bidang pengetahuan serta tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Teori menurut para ahli. Yang pertama ada dari Jonathan H. Turner. Berpendapat, teori merupakan proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Kemudian yang kedua ada dari pendapat Hoy dan Miskel dalam Sugiono 2010-55. Teori ialah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Berbicara tentang teori, berikut adalah beberapa teori belajar bahasa yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Pada teori ini, bahasa sebagai wujud perilaku manusia merupakan kebiasaan yang harus dipelajari. Kemampuan berkomunikasi anak melalui bahasa pada dasarnya sangat ditentukan oleh stimulus respon dan peniruan-peniruan. Jadi, di sini kita sebagai guru dan calon guru harus mampu memancing stimulus siswa dengan meminta anak untuk menirukan suara atau ucapan agar anak merespon permintaan guru. Seperti misal, kita minta anak menirukan suara kita membacakan sebuah teks, kemudian anak membaca ulang. Yang kedua adalah teori nativisme. Istilah nativisme ini dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Di sini maksudnya
bahwa setiap manusia itu dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori tentang bakat bahasa itu memperoleh dukungan dari berbagai sisi. Chomsky dan Hadley dalam 1993-48 mengatakan bahwa eksistensi bakat bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat karena adanya LED. LED itu Language Acquisition Device. Menurut McNeil dalam Brown 1922 mendeskripsikan LAD itu terdiri atas 4 bakat bahasa, yakni yang pertama ada kemampuan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi yang lain. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam. Yang ketiga, pengetahuan adanya sistem bahasa tertentu yang mungkin dan sistem yang lain yang tidak mungkin. Yang keempat, kemampuan untuk mengevaluasi sistem perkembangan bahasa yang membentuk sistem yang mungkin dengan cara yang paling sederhana dari tata kebahasaan yang diperoleh. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Kemampuan kognitif yaitu ranah yang mencangkup kegiatan mental otak. Dalam ranah ini tuh memiliki 6 aspek. 6 aspek itu mencangkup pengetahuan atau hafalan, ingatan, lalu kemudian pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur dalam bahasa yang didengar di sekelilingnya. Dapat dikemukakan juga bahwa pendekatan kognitif menjelaskan dalam belajar bahasa bagaimana cara kita berpikir. Kemudian belajar terjadi dan kegiatan mental internal dalam diri kita. Dan belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Untuk yang keempat, ada teori fungsional. Pendekatan fungsionalisme ini merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh. Menyeluruh ini meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan aspek kebahasaan seperti kata, ejaan, kalimat, wacana, dan sastra. Nah, di sini guru dapat melatih berbahasa anak dengan keterampilan tersebut. Misal contoh kita meminta anak untuk mendengar. Guru akan membacakan suatu cerita. Nah, berbicara. Kita meminta anak menceritakan kembali cerita apa yang barusan guru bacakan di depan kelas. Nah, kemudian untuk membaca, kita minta anak untuk membaca bergantian, bergiliran. Nah, untuk menulis, kita minta anak menceritakan kembali apa hikmah dari cerita yang barusan dibaca dan diceritakan oleh guru. Yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini atau humanisme merupakan pendekatan interaksi sosial dan komunikatif anak terhadap masyarakat. Pendekatan interaksi sosial merupakan salah satu pendekatan yang interaktif karena anak sudah mempunyai dasar dari bawaannya yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan melalui proses interaksi dengan sarana komunikatif. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.